Ayah dan Bunda, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami dunia anak-anak kita yang istimewa melalui presentasi Di Balik Lensa ADHD, panduan psikologi mengasuh anak hiperaktif tanpa kehilangan diri sendiri. Mengasuh anak ADHD memang butuh energi ekstra, dan panduan ini hadir agar ayah bunda bisa mendampingi mereka tanpa harus mengorbankan kesejahteraan mental diri sendiri. Pernahkah ayah bunda bertanya-tanya, mengapa anak dengan ADHD mayoritas baru terdiagnosis ketika mereka berusia sekitar 7 tahun? Jawabannya ada pada transisi lingkungan ke sekolah dasar. Di usia ini, lingkungan pendidikan mulai menuntut kedisiplinan dan sistem konsekuensi baku yang sayangnya sangat sulit diproses secara alami oleh anak dengan ADHD. Mari kita perhatikan lingkaran setan ini. Mengasuh anak ADHD sangat rentan memicu kecemasan dan stres tinggi bagi orang tua. Tapi ayah bunda harus ingat, saat Anda stres dan terpancing emosi, kemarahan tersebut sama sekali tidak akan menghentikan gerakan mereka. Sebaliknya, anak menyerap emosi tinggi itu sebagai bahan bakar yang membuat mereka semakin hiperaktif dan negatif. Untuk lebih memahami anak kita perlu mengenal 3 wajah ADHD. Pertama, tipe hiperaktif, di mana motorik anak berlebih dan terus bergerak tanpa bisa diam. Kedua, tipe ADD, Attention Deficit Disorder, fisiknya tampak tenang, tapi pikirannya mengembara dan kehilangan fokus total. Dan ketiga adalah tipe kombinasi, gabungan antara motorik yang masif dan hilangnya kemampuan memusatkan perhatian. Tolong resapi slide ini baik-baik, bukan nakal, hanya terkunci. Anak ADHD sering dilabeli nakal di sekolah karena masalah motorik dan kurangnya fokus. Padahal kapasitas IQ mereka rata-rata hingga di atas rata-rata. Mereka adalah anak-anak yang pintar. Penurunan akademis terjadi bukan karena kurang cerdas, tapi karena potensi intelektual mereka terhalang oleh ketidakmampuan fisik untuk fokus. Anak ADHD sering bertindak impulsif, seakan tidak memiliki filter bahaya. Mereka bisa saja menyeberang jalan tanpa melihat kiri kanan karena tidak punya insting rasa takut konvensional. Dan satu pesan krusial di sini, kekerasan fisik tidak mempan. Memukul tidak akan menumbuhkan rasa takut, justru hanya memberikan figur role model perilaku agresif yang nantinya akan mereka tiru. Lalu bagaimana agar kita sebagai orang tua tidak ikut meledak? Terapkan protokol jeda 15 menit. Saat ayah bunda pulang bekerja, pasti fisik dan mental terkuras. Jangan langsung berinteraksi dengan anak. Masuklah dulu ke kamar, isolasi diri selama 10 hingga 15 menit untuk relaksasi total. Ingat pepatah ini, Anda tidak bisa menuang air dari teko yang kosong. Isi ulang dulu kapasitas emosi Anda. Selanjutnya, mari geser pendekatan kita dari yang reaktif menjadi direktif. Menggunakan emosi dan nada tinggi seperti berteriak, "Ayo, jangan dipegang," hanya akan memancing hiperaktivitas anak melonjak naik. Gantilah dengan ketegasan yang tenang. Gunakan nada datar seperti, "Kak, tolong taruh barang itu di meja sana." Ini memberi batasan yang tegas tanpa memicu ketegangan saraf anak. Saat memberi arahan, gunakan 3 arsitektur instruksi ini. 1. Spesifik. Jangan beri instruksi mengambang. Katakan dengan jelas kemana arahnya. 2. Konsisten. Batasan hari ini harus sama persis dengan besok. Dan 3. Berikan alasan atau the why. Jika melarang, jelaskan sebab akibatnya. Tanpa alasan yang logis, anak ADHD akan terus mengulangi perbuatan tersebut karena mereka tidak mengerti tujuannya. Ingatlah, ayah dan bunda tidak berjuang sendiri. Kita butuh ekosistem pendukung. Keluarga harus membangun keyakinan diri dan menjaga kesehatan mental bersama. Harus ada kolaborasi aktif dengan institusi pendidikan untuk menghilangkan label anak nakal. Serta libatkan intervensi profesional seperti dokter rehab medik untuk menjalankan terapi sensori integrasi maupun terapi okupasi pada kategori yang cukup berat. Anak ADHD pada dasarnya cerdas. Alih-alih selalu memerintah, manfaatkan IQ mereka dengan mengajak mereka berpikir kritis. Berikan pertanyaan seperti, "Menurut kamu, kalau kita lakukan ini bagaimana hasilnya?" Agar mereka belajar memahami sebab akibat dari tindakan mereka sendiri. Jangan hanya terpaku pada sisi yang terlihat merepotkan. Kondisi ADHD tidak selamanya negatif. Jika kita arahkan dengan baik tanpa kekerasan, kemampuan intelijensi dan energi besar yang mereka miliki justru bisa berkembang ke arah yang sangat positif dan membanggakan.
Sebagai penutup, pengasuhan anak ADHD harus dibawa dengan fun dan penuh semangat. Cintai dan dampingi selalu anak kita. Dan jika ayah bunda merasa sangat lelah secara mental, take your time. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan psikolog atau profesional terdekat demi kebaikan bersama. Terima kasih.